Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Intan Melinda Utari dengan NIM 191011182200004 dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas dan Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Baik, pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang kekongruenan bangun datar. Langsung saja kita mulai. Perhatikan materi di samping. Jadi kita akan mengidentifikasi dua benda kongruen atau tidak. Kemudian kita akan menemukan konsep dua bangun datar yang kongruen. Dan yang terakhir kita akan belajar tentang syarat dua bangun datar yang kongruen. Perhatikan gambar yang A. Di situ ada dua gambar mobil yang kongruen. Kenapa? Karena bentuk dan ukuran mobil tersebut sama. Kemudian perhatikan gambar yang B. Di situ ada dua gambar mobil yang tidak kongruen. Kenapa? Karena dari mobil tersebut saja sudah terlihat berbeda. Kemudian perhatikan gambar yang C. Di situ ada dua gambar kursi yang kongruen. Kenapa? Karena bentuk dan ukurannya sama, walaupun dari salah satu kursi tersebut ada yang bercorak. Kemudian perhatikan gambar yang D. Di situ adalah dua gambar kursi yang tidak kongruen. Kenapa? Karena bentuknya sama tetapi ukurannya berbeda, sehingga kita sebut dengan dua gambar kursi yang tidak kongruen. Selanjutnya, perhatikan gambar yang A. Itu adalah figura lukisan dengan ukuran 40 x 60 cm. Kemudian perhatikan gambar yang B. Itu adalah figura lukisan dengan ukuran 40 x 60 cm juga. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kedua figura tersebut kongruen karena ukurannya sama, juga bentuknya sama walaupun gambar lukisannya itu berbeda. Kemudian perhatikan gambar yang C. Itu adalah figura lukisan dengan ukuran 40 x 30 cm. Kemudian perhatikan gambar yang D. Itu adalah figura lukisan dengan ukuran 30 x 80 cm. Dari ukurannya saja sudah berbeda, sehingga dapat kita simpulkan bahwa kedua figura tersebut adalah figura yang tidak kongruen. Selanjutnya kita masuk ke materi, yaitu menemukan konsep dua bangun datar yang kongruen. Kalian perhatikan gambar yang A. Itu adalah dua gambar persegi panjang yang kongruen. Kenapa? Karena bentuk dan ukurannya sama, walaupun posisi mereka itu berbeda. Ada yang satu bawah, ada yang satunya berdiri. Kemudian perhatikan gambar yang B. Itu adalah dua persegi yang kongruen. Kenapa? Karena ukuran dan bentuknya sama, yaitu ukurannya 3 cm. Walaupun posisi mereka berbeda, gitu ya. Kemudian perhatikan gambar yang C. Itu adalah 3 bintang yang kongruen. Kenapa? Karena ukuran dan bentuknya sama, walaupun warna mereka berbeda, gitu ya. Warna itu tidak mempengaruhi. Kemudian gambar yang D. Itu adalah 3 tabung yang kongruen. Kenapa? Karena bentuk dan ukurannya sama, walaupun posisi mereka berbeda dan warna mereka berbeda, tetapi ukuran dan bentuk mereka sama. Sehingga dapat disimpulkan bangun tersebut adalah bangun yang kongruen. Baik, selanjutnya perhatikan gambar yang A. Itu adalah dua persegi panjang yang tidak kongruen. Kenapa? Kalian bisa lihat saja bahwa kedua ukuran persegi tersebut tidak sama atau berbeda ya.
Kemudian perhatikan gambar yang B. Itu adalah dua segi 4 yang tidak kongruen. Kenapa? Padahal kan kedua ukurannya itu sama-sama 3 cm. Nah, kalian bisa lihat bentuknya itu berbeda. Yang satu itu berbentuk belah keempat, sedangkan yang satunya lagi berbentuk persegi. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kedua bangun tersebut tidak kongruen. Kemudian perhatikan gambar yang C. Itu adalah dua bintang yang tidak kongruen. Kenapa? Karena kalian bisa lihat sendiri, ukuran kedua bintang tersebut tidak sama. Kemudian perhatikan yang D, itu adalah dua tabung yang tidak kongruen. Sama seperti bintang tadi bahwa ukuran kedua tabung tersebut berbeda. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh soal kedua, yaitu mengidentifikasi dua bangun yang kongruen, di mana soalnya sebagai berikut. Yaitu manakah persegi di atas yang kongruen, kemudian jelaskan. Nah, pada semua bangun tersebut adalah bangun persegi, di mana karena bangunnya sama, maka otomatis besar sudutnya juga sama. Seperti syarat kongruen, yaitu besar sudutnya harus sama. Kemudian syarat yang pertama tadi adalah panjang sisinya juga harus sama atau bersesuaian. Maka akan kita selidiki untuk panjang sisinya. Perhatikan gambar A dengan gambar B. Gambar A memiliki panjang sisi 8, sedangkan gambar B memiliki panjang sisi 9. Maka dapat kita simpulkan bahwa bangun A dengan bangun B itu tidak kongruen. Kemudian kalian perhatikan gambar B dengan gambar C. Nah, gambar B dengan gambar C memiliki panjang sisi yang berbeda, yaitu gambar B 9 cm, sedangkan gambar C itu adalah 8 cm. Maka dapat kita simpulkan juga bahwa kedua bangun antara B dengan C itu tidak kongruen. Selanjutnya, untuk gambar A dengan gambar C. Gambar A memiliki panjang 8 cm dan gambar C memiliki panjang yaitu 8 cm. Maka dapat kita simpulkan bahwa kedua bangun tersebut saling kongruen. Jadi untuk gambar C itu hanya dirotasikan saja gambarnya, tetapi ukurannya tetap sama dan bentuknya juga sama. Sehingga kita simpulkan bahwa kedua bangun tersebut antara bangun A dengan bangun C itu adalah kongruen.